Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Rizky Pratama. Saya biasa dipanggil Rizky atau Pratama. Di sini saya selaku MC yang insya Allah nantinya akan mengatur jalannya acara pada pagi hari ini, sekaligus menjadi moderator pada hari ini. Puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga kita masih bisa berada di acara webinar mobile app development dengan tema Start Being Mobile Developer. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ketua komunitas Mokep, Saudara Bilian, lalu ketua pelaksana Muhammad Zaim, lalu pemateri yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengisi materi pada acara pagi hari ini. Dan juga teman-teman yang sudah bergabung dalam acara webinar pada pagi hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para panitia acara yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sedemikian rupa. Oke, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara webinar. Yang pertama, ada registrasi masuk peserta Zoom, lalu ada pembukaan, sambutan ketua Mokep, sambutan ketua pelaksana, pemaparan dari pemateri pertama, lalu nanti ada Q&A pemateri pertama, dilanjutkan dengan pemaparan pemateri kedua, lalu ada Q&A pemateri kedua, dan nantinya penutupan. Baik, kalau begitu, kita langsung saja masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Pertama-tama kita buka acara webinar ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu masuk acara kedua, yaitu sambutan dari Ketua Komunitas Mokep kepada Saudara Erbilian Mukan Gifari. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Kak Rizky. Hamdan wa syukurillah, salawatan wa salamah ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati pertama mungkin teman-teman komunitas Mokep di sini, kemudian pemateri dan teman-teman yang sudah ikut dan ingin mendengarkan webinar tentang bagaimana sih cara untuk kita menjadi mobile developer. Nah, tak lupa juga puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa masuk dan join di acara webinar ini. Dan selanjutnya tentu dari saya sendiri selaku Ketua Mokep ini mengapa mengadakan webinar seperti ini, karena mungkin di zaman sekarang ini mobile ini sangat penting dan mobile ini sudah masuk ke segala sektor, di pertanian, di perdagangan, sampai ke toko-toko itu semua pakai mobile juga. Nggak hanya web saja, tetapi dalam lingkup mobile juga masih banyak. Apalagi sekarang mobile sudah berkembang jauh, mulai dari Android, iOS, dan sebagainya. Itu kita bisa lihat perkembangannya di dunia kita. Di sini mungkin teman-teman pasti punya HP semua, nggak mungkin nggak ada yang punya HP. Karena itu dengan ini kita juga di lingkup IT atau teman-teman yang ingin bergelut mempelajari di bidang mobile. Nah, ini ada Mas Nanda dan Mas Syafrizal yang akan nanti sharing-sharing bagaimana sih cikal bakal atau nanti belajarnya itu bagaimana, kemudian pengalaman apa saja yang didapat. Karena menjadi mobile developer itu istilahnya gampang susah. Gampangnya itu karena kalau ada niat pasti bisa. Susahnya itu mungkin meluangkan waktunya, mengatur waktunya, manajemen untuk cara belajar, memahami sesuatu hal. Mungkin itu sih. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih buat teman-teman panitia sudah bisa untuk membuat acara webinar ini berjalan dengan baik dan semoga nanti tetap memberikan manfaat bagi teman-teman juga. Mungkin itu aja dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya. Terima kasih kepada Mas Billy. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pelaksana acara webinar pada Mas Muhammad Zaim Maulana. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadu wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan nikmatnya sehingga kita bisa hadir bertatap muka meskipun dalam keadaan daring, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adunul Islam. Selanjutnya, yang terhormat Ketua Mokep Mas Bilian Mulkan Hifari, yang terhormat juga pemateri yang sudah hadir, yaitu Mas Syafrizal dan Mas Nanda, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman panitia yang ikut membantu dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Di sini, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat datang untuk teman-teman semua di webinar Mobile App Development 2021 dengan tema Start Being Mobile Developer. Webinar ini diselenggarakan oleh Mobile Community All Platform dengan dukungan dari komunitas kelas Mobile Malang. Alhamdulillah, jumlah peserta yang mengikuti acara webinar pada hari ini itu sekitar 74 peserta. Dan harapan saya untuk teman-teman semuanya dapat mengikuti acaranya dengan tertib, dengan baik. Itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutannya Mas Zaim. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi pertama materi, yang mana ini berhubungan dengan Android. Kepada pemateri, yaitu Mas Muhammad Syafrizal. Oh ya, sebelumnya saya bacakan CV-nya dari Mas Syafrizalnya dulu ya. Ya, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Kelihatan, Mas. Oke, jadi ini CV dari Mas Muhammad Syafrizal, yang mana Mas Syafrizal ini lulusan dari SMK Telkom dan juga pernah berkuliah di Politeknik Malang. Jadi ini adalah work experience dari Mas Syafrizal, bisa kita lihat di sini. Salah satunya ada mobile developer di Twistcode PTE Ltd dan saat ini sedang bekerja di iOS developer Geniebook. Nah, ini ada volunteer experience dari Mas Syafrizal. Ada beberapa experience-nya. Salah satunya ada kelas mobil Malang, yang mana ini menjadi salah satu support dari acara ini. Lalu juga Mas Syafrizal ini pernah berada di Ngalam BKM sebagai event organizer. Oke, itu saja CV dari Mas Syafrizal. Mungkin
bisa kita lanjutkan ke acara utamanya. Monggo Mas Syafrizal bisa menyampaikan materinya. Oke, saya mulai ya. Hari ini aku lebih ke arah sharing tentang gimana sih aku bisa jadi mobile developer untuk sekarang. Oke, judulnya My Journey to be a Mobile Developer. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Syafrizal. Sekarang saya as developer di JDBook. Oke. Jadi ketika awal mula aku tertarik di dunia programming ini ketika aku masuk SMK. Nah, di SMK sendiri itu aku nggak langsung tertarik sama dunia perkodingan. Pasti kan jelasnya kayak aku masuk IT karena aku suka komputer dan aku dulu suka nge-game sih pas waktu SMP sama SD. Nah, ketika di SMK sendiri tuh aku juga sempat bingung kayak maksudnya aku itu sempat bingung apa sih pemrograman itu, apa sih gunanya if, apa gunanya for. Dulu tuh pas masuk itu aku benar-benar blank, benar-benar nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus menyelesaikan suatu masalah itu kayak gimana. Nah, itu ketika aku SMK. Nah, ada suatu titik di mana aku SMK itu aku benar-benar mulai paham pemrograman itu ketika aku belajar tentang game development. Di situ tuh aku karena waktu SMK itu kan kebanyakan dasar pemrograman itu kan masih pakai CLI dan itu sih masih pemrograman web. Nah, jadi aku masih belum kebayang apa sih gunanya if, apa sih gunanya for. Nah, ketika aku buat game sama teman-temanku di SMK, itu baru aku mulai paham bagaimana konsep tentang pemrograman, tentang ya kayak gitu. Intinya fundamentalnya itu mulai kebentuk ketika aku mulai SMK. Nah, tapi sayangnya pas di SMK sendiri itu aku masih belum tahu alurnya aku harus menjadi back-end developer atau menjadi front-end developer atau bahkan menjadi mobile atau game developer pun aku masih belum kebayang gitu. Tapi waktu itu aku benar-benar mencoba, oke deh, aku belajar back-end, aku belajar CI, aku belajar pokoknya aku pelajarin semua yang bisa aku pelajarin. Tapi tetap aku masih belum nemu yang cocok gitu. Nah, ketika aku SMK ini di situ tuh aku mulai gimana ya? Teman-temanku itu udah mulai milih untuk bekerja. Nah, aku waktu itu tuh masih belum kepikiran untuk bekerja karena ya itu tadi aku masih belum tahu bidang yang cocok untuk aku ini apa ya. Aku ini mau jadi web developer atau mau jadi mobile developer atau mungkin jadi game developer atau aku masih belum kebayang. Nah, maka dari itu setelah lulus SMK aku memutuskan untuk lanjut kuliah. Nah, lanjut kuliah, aku kuliah di Politeknik Negeri Malang. Aku berharap ketika aku kuliah di Politeknik Negeri Malang itu, aku berharap aku bisa dapat apa yang aku cari. Maksudnya apa yang aku dapat, apa yang aku cari itu kayak aku ingin fokus di bidang apa sih? Apakah aku ingin menjadi mobile developer atau aku ingin jadi web developer? Nah itu aku berharap di kuliah aku ketemu hal yang seperti itu. Ternyata ketika aku kuliah, ketika aku hanya kuliah dan mengikuti pelajaran-pelajaran yang disediakan oleh kampus, aku nggak merasakan, aku menemukan jawaban gimana sih aku ingin jadi apa, aku mau gimana. Itu sebenarnya waktu kuliah itu aku masih belum ada gambaran juga sih pas waktu kuliah. Mungkin banyak dari teman-teman juga yang ngerasa kayak gini gitu. Aku kedepannya ini mau jadi apa sih? Kedepannya itu apakah aku mau jadi mobile developer, apakah aku jadi mau jadi web developer? Itu masih banyak. Mungkin saat ini banyak dari teman-teman yang masih belum kegambar tuh kayak gimana. Nah, waktu itu aku pas di kuliah tuh benar-benar lost. Maksudnya aku masih
benar-benar nggak tahu aku harus jadi apa. Aku cuma kuliah pulang itu ketika semester awal aku kayak gitu, dan aku merasa kayak aku nggak dapet apa-apa sih waktu itu, kayak masih belum tahu tujuannya mau kemana kayak gitu. Nah, lalu aku join ke WRI. Nah, mungkin dari beberapa dari kalian udah tahu WRI, Workshop Riset Informatika, itu dia itu komunitas yang ingin jadi kiblat untuk masalah teknologi di jurusan kami di Politeknik Negeri Malang. Nah, di WRI sendiri ketika aku join itu tuh masih ada cuma ada divisi untuk web, terus game sama jaringan kalau nggak salah gitu. Nah, waktu itu aku join di kelas web. Nah, ternyata ketika setelah aku join dari WR ini, aku merasa bahwa aku udah mempelajari web cukup dalam dan aku belajar web banyak banget di WRI. Waktu itu aku belajar tentang Laravel gitu. Nah, tapi aku merasa kayak masih belum cocok nih sama back end. Tapi tetap aku masih ngerjain apa yang diberikan sama WRI ke aku gitu. Nah, waktu pergantian jabatan, ini WRI lagi mau ngembangin divisi-divisinya mereka. Nah, divisi-divisi yang ditambahkan di WRI ini ada IoT. Kalau nggak salah ada IoT, terus sama desain atau apa gitu. Aku lupa. Nah, di situ tuh aku mulai ikut diskusi juga ke teman-teman di WRI, gimana sih kalau misalnya kita ngadain divisi kelas mobile nih. Waktu itu kan lagi yang gencar-gencarnya itu Android gitu. Jadi aku sama teman-teman mikirnya tuh gimana kalau kita bikin mini kelas Android waktu itu atau divisi Android waktu itu. Nah, oke. Ketika kita bikin Android, itu dari WRI sendiri kan, waktu itu anggota kita tuh emang lagi dikit. Gitu. Yang aktif itu tinggal dikit, lalu kita itu, lalu yang ngajar di mini kelas Android sendiri itu ya aku yang mulai nyusun silabus, aku yang mulai ngajar, mulai riset bagaimana cara ngajarnya, terus narik teman-teman buat tertarik di mini kelas mobile atau divisi mobile di WRI itu sendiri itu kayak gimana, kayak gitu sih. Nah, di kehidupan kuliahku ini, di WRI ini, yaitu aku udah bikin mini kelas mobile. Nah, dari mini kelas mobile tersebut itu banyak hal yang benar-benar terjadi, mulai dari aku mulai kenal banyak link, mulai dari kelas kelas mobile Malang, terus aku ngikut Google Developer Kejar, Developer Student Club, kayak gitu. Nah, intinya ketika kuliah itu sebenarnya kalian jangan terlalu terpaku dan terlalu fokus apa yang udah kampus berikan. Kalian harus benar-benar explore dan mencari komunitas-komunitas yang ada di luar ataupun di dalam kampus kalian. Kalian kalau bisa itu join, karena di sana itu kalian bakal nemuin hal-hal atau link-link atau teman-teman yang lebih keren daripada apa yang ada di kelas kalian, kayak gitu sih. Nah, lanjut setelah dari WRI itu tadi, aku mulai mengenal yang namanya kelas mobile Malang. Nah, di sini aku join kelas mobile Malang, waktu itu aku masih sebagai event organizer juga. Nah, aku mulai ikut aktif di kelas mobile Malang, terus aku juga ikut beasiswa Google yang diadain sama Decoding, Google Developer Kejar. Di Google Developer Kejar ini banyak banget link yang aku karena banyak link yang aku dapat, kayak contohnya mungkin dari kalian tuh pernah dengar Mas Adi Nugroho, terus gara-gara Google Developer Kejar ini juga aku mulai
ngerti Rayon, yang komunitas yang kayak mocap ini yang ada di UB. Nah gitu. Dan gara-gara Google Developer Kejar ini tadi, WRI jadi punya beberapa kenalan untuk mobile developer kayak gitu. Nah, nggak cuma di Google Developer Kejar, waktu itu WRI sendiri ingin ngepakin sayap ke Developer Student Club, yaitu Google DSC. Nah, waktu itu, di Google DSC ini aku juga sebagai core team gitu. Di core team sendiri banyak hal-hal menarik dan ketemu link-link Google DSC dari lain kampus termasuk di UIN sendiri gitu. Nah, setelah aku dapetin komunitas, aku udah belajar banyak dari orang-orang yang udah tak sebut kayak Mas Adi Nugroho, Mas Putra dari Rayon dan lain-lainnya itu. Terus aku juga udah dapet link. Dapatlah aku kerja pertama sebagai mobile developer. Waktu itu kerja pertamaku itu ketika menjadi mobile developer itu aku bekerja di Twistcode Pty Ltd. Itu perusahaan digital agency yang ada di Surabaya. Nah, di sana itu aku sebagai mobile developer itu megang megang Android, iOS, Flutter, dan React Native. Nah, waktu itu yang benar-benar lagi banyak proyekan dan banyak proyek yang dikerjakan menggunakan Flutter gitu. Kenapa sih kok terus kenapa sih kok banyak yang digunakan banyak proyek yang dikerjakan pakai Flutter itu. Nah, karena Flutter sendiri kita harus kenalan dengan Flutter. Flutter itu framework yang dibuat sama Google. Dia itu hybrid. Dia itu untuk intinya untuk mobile, dia untuk hybrid seperti ini loh. Dia itu seperti React Native tapi buatan untuk Google dan dia itu digadang-gadang lebih cepat daripada si React Native sendiri dan lebih enteng daripada si React Native sendiri gitu. Nah, lanjut Flutter sendiri itu menggunakan bahasa yang namanya itu Dart. Mungkin kalian banyak yang asing sama pemrograman yang namanya Dart. Well, Dart itu sebenarnya itu sangat gampang untuk dipelajari karena sintaksnya itu hampir sama kayak Java, terus kayak C++, mungkin C# itu hampir sama mereka. Nah, itulah kenapa kelebihan dari Flutter sendiri itu, kelebihan dari Dart dan Flutter ini, dia itu fast to learn dan dia itu dia itu benar-benar gampang buat dipelajari. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu dia itu ekspresif dan fleksibel UI. Di Flutter sendiri itu kita bisa bikin widget kita sendiri, custom widget kita sendiri dengan beberapa parameter yang udah disediain dari Dart dan Flutter sendiri itu banyak banget. Terus kita juga bisa membuat animasi-animasi kita sendiri. Contoh kalau di animasi-animasi itu mungkin kita bisa bikin dari animated container kalau nggak salah namanya. Itu juga benar-benar gampang banget kita kalau bikin animasi. Terus di sana juga ada beberapa widget-widget yang udah disediain sama si Flutter dan itu benar-benar gampang. Maksudnya dia itu gampang dipakai dan tapi hasilnya itu bagus. Salah satunya itu yang aku sering pakai itu Hero. Itu benar-benar bagus dan dia itu bikin UI-nya jadi lebih menarik. Terus di Flutter sendiri itu apa ya? Dia itu tadi dia itu juga pluginnya itu juga banyak di pubspec.dev itu dia banyak banget dan di sana hampir lengkap sih. Nah, terus yang paling penting di Flutter sendiri itu sebenarnya hot reload ini. Nah, di hot reload ini ketika kita
ganti sesuatu atau ganti widget atau apa, itu hanya dengan kita nge-save pun itu dia langsung kayak di web gitu. Maksudnya dia itu langsung nge-load view yang kita buka dan kita edit, itu langsung kita save, itu dia langsung ganti gitu. Nggak kayak ketika kita melakukan itu di native. Mungkin di Swift UI itu ada yang namanya live preview kalau nggak salah. Nah, tapi mungkin kalau misalnya kita pakai Swift biasa atau pakai Android, kita harus ngeklik satu-satu, kita harus nunggu build, kita harus buka page-nya satu-satu lagi kayak gitu. Nah, dengan Hot Reload ini bisa lebih gampang sih. Kita tinggal cuma save, langsung udah ganti dia gitu. Terus kayak sekian. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Sekian kayaknya. Wah, sudah Mas. Gimana nih teman-teman materi dari Mas Syafrizal? Menarik sekali ya perjalanannya. Dari Mas Syafrizal ini cukup panjang perjalanannya dan banyak hal yang terjadi di dalamnya. Dari Mas Syafrizal ini kita bisa ambil pelajaran banyak. Kita sebaiknya ambil saja berbagai peluang yang ada biar kita juga bisa punya banyak relasi-relasi nantinya. Saat kita udah mengenal dunia pekerjaan, insya Allah kalau kita punya banyak relasi, kita bisa lebih mudah dapat pekerjaan yang sesuai sama kita nantinya. Tentunya dari sekarang kita harus terus meningkatkan skill diri kita, khususnya skill dalam coding. Kalau kalian semua ini ingin menjadi developer app, karena percuma dong kalau relasi banyak tapi kita nggak punya skill apa-apa, betul? Oke. Nah selanjutnya masuk acara Q&A. Mas, saya mau tanya. Iya. Tadi kan Anu bahwa pernah mengerjakan project Android dan iOS. Nah, itu kan dua sistem operasi yang berbeda. Itu pakai satu komputer atau dua komputer gitu maksudnya buat ngerjain projectnya? Untuk ngerjain projectnya sih waktu itu aku menggunakan satu komputer karena nggak ada fasilitas dari kantor kalau gitu. Dulu gitu sih. Nah, terus perubahan transisi dari kan kalau sistem operasi dari Android Android sama iOS kan beda. Mungkin perbedaannya gitu bagaimana gitu Mas? Kalau untuk perbedaan, Kalau untuk perbedaannya sih sebenarnya perbedaannya itu nggak banyak banget. Kalau kalian udah paham tentang fundamental pemrograman itu sebenarnya hampir mirip-mirip sih ya. Maksudnya hampir mirip-mirip itu ya mungkin beda sintak dikit-dikit gitu loh. Tapi kalau kalian udah tahu flow tentang aplikasinya, mungkin insya Allah aman sih gitu. Tinggal kalian cuma belajar tentang bagaimana penggunaan suatu sintaks di bahasa spesifik kayak gitu sih. Kalau dari pengalamanku seperti itu sih. Makasih Mas. Oke, terima kasih Mbak Evi atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan nih Mas dari Anonymous. Kalau kita ingin mempelajari Flutter, apakah kita harus tahu pemrograman mobile natif dulu Mas? Kalau dari aku sih, menurutku kalau kalian pengen belajar Flutter langsung gas aja. Soalnya ya kayak nggak ada hubungan sama pemrograman mobile natif sih kayak gitu sih. Kalau aku sih, kalau kalian udah punya basic, misal contoh dasar pemrograman Java atau C++ atau apa, mending langsung gas aja ke Flutter nggak apa-apa. Soalnya sekarang di dunia industri menurutku banyak software house yang nyari Flutter developer. Nggak cuma software house sih. Kemarin itu yang aku tahu, kalau kalian tahu perusahaan Majo, itu juga mereka pakai Flutter di teknologinya. Gitu. Mulai ada perusahaan-perusahaan yang product base yang menggunakan Flutter sih. Gitu. Oke, berarti nggak harus mengenal natif dulu, kalian bisa langsung ke Flutter. Bisa langsung ke Flutter. Ya. Oke, selanjutnya ini Mas ada pertanyaan lagi untuk Flutter.
Apakah sekali coding saja untuk bisa jadi aplikasi di Android, iOS, dan webnya, Mas? Kalau webnya aku jujur belum pernah pegang Flutter web ya. Tapi kalau untuk Android, iOS, insya Allah bisa langsung kok. Jadi kamu sekali coding di Flutter sendiri bisa langsung jadi Android di iOS. Tapi ada beberapa kasus. Biasanya kasusnya itu lebih ke arah ini sih. Ada beberapa library itu yang nggak support di salah satu platform. Contoh di Android bisa, di iOS nggak bisa. Di iOS bisa, di Android nggak bisa. Itu kadang-kadang ada kasus yang seperti itu sih. Gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa ya, Mas. Cuman bakal ada yang bug-bug gitu ya, Mas ya? Iya, ada beberapa penyesuaian kayak gitu sih. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas jawabannya. Pertanyaan terakhir nih. Tips supaya dapat job di bidang mobile developer nih Mas. Gimana nih Mas? Nah, kalau dari aku sendiri tuh kalian aktif aja di komunitas-komunitas yang ini sih yang bergerak di bidang mobile development. Contoh kalau di Malang sendiri itu ada kelas mobile Malang. Kayak gitu kalian join aja di komunitas kayak gitu. Nah, mungkin kalau di UIN sendiri ada mocap ini kayak gitu. Di Politeknik Negeri Malang itu atau Polinema itu ada WRI sendiri. Terus di UB mungkin ada Rayon sama BCC kayak gitu-gitu sih. Kalian aktif aja ikut-ikut di komunitasnya mereka. Nah, kayaknya tiap bulan itu dulu kalau nggak kena COVID, mereka tuh menyediain acara tiap bulannya kayak webinar gini, acara sharing. Nah, kalian ikut aja ke sana. Nah, di sana kalian bakal nemu orang-orang yang bisa buat link untuk kalian kayak gitu sih. Gitu sih kalau dari aku tipsnya biar dapat job di bidang mobile developer gitu. Ya, jadi kalau mau jadi mobile developer banyaklah jalannya. Kalian nanti pas kalian jalan dalam dunia nyata nanti bakal ketemu sendiri kok sama pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kalian. Insya Allah. Oke. Pertanyaan terakhir deh, mumpung waktunya masih cukup. Kalau buat app cukup pakai Flutter aja atau masih ada pendukung lain, Mas? Misalnya bahasa pemrogramannya ya? Maksudnya itu gimana? Maksudnya pendukung lain itu mungkin bisa dijelasin ini yang tanya siapa gitu, pakai voice nggak apa-apa. Monggo yang bertanya. Bisa open mic. Kalau Pak. Contohnya kayak misal itu Mas, kan ada HTML, CSS gitu kalau web. Nah kalau Flutter itu cukup Flutter aja apa ada pendukung yang lain? Kalau di Flutter sih sebenarnya gimana ya? Yang umum sih kalau misalnya apps kalian tuh basic, nggak ada yang permintaan yang aneh-aneh, kayak itu cukup kalian pakai Dart aja sih. Mungkin ada beberapa bahasa sih kayak YAML itu, tapi nggak terlalu penting. Maksudnya kalian cuma digunain untuk script building sama kalian insert library aja kayak gitu sih. Nggak ada pendukung yang lain gitu. Mungkin kalau aplikasi kalian itu di dalamnya ada web view yang dibuat kayak lokal, web view-nya lokal. Nah, itu mungkin butuh kayak ya web biasa, JS, HTML, CSS kayak gitu-gitu sih. Nah, ya udah kayak gitu sih. Cukup kayak gitu sih kayak kalau di Flutter lo ya. Kayak gitu. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya. Izin bertanya satu lagi boleh nggak Mas? Oh iya, ya, nggak apa-apa. Ya, monggo. Kalau untuk misal nih kita udah bikin aplikasi nih, nah mau dibuat portofolionya itu gimana Mas? Apa cuma kita ngasih link buat download aplikasi itu, atau kita share codingannya aja atau gimana Mas? Misal kita bikin web portofolio kan, nah kita mau ngasih tahu ini loh hasil aplikasi buatan kita. Nah
cara nampilin web portofolionya itu gimana? Di CV kah atau di portofolio? Oke. Kalau di portofolio sendiri tuh kalau website tuh mending kalian kasih link untuk websitenya sendiri sih. Tapi kalau untuk aplikasi sih aku biasanya cuma ngasih desainnya, terus kalau misalnya kalian udah upload di Google Play Store sih, mending langsung link Google App Store, Play Store-nya sih, kayak gitu sih. Soalnya misalnya kalau APK kayak DigiDrive kayak gitu tuh ada beberapa HRD itu yang kayak nggak bakal download dan bakal kayak bertanya-tanya gitu loh, kalau mau download ini aman nggak ya kayak gitu sih. Kalau dari aku sih kayak gitu, pengalaman kayak gitu sih. Oh, berarti itu bisa cukup dikasih desainnya aja sama source code-nya gitu. Sama apanya? Source code-nya. Kalau source code-nya mending nggak usah deh. Untuk di portofolio itu mending hasil akhirnya aja sih, gitu. Kalau source code-nya itu nanti kalau mungkin di interview atau di apa itu mungkin ada beberapa yang ditanyain kayak gitu sih untuk source code-nya sendiri, gitu. Biasanya live code kayak gitu ya Mas ya? Ada beberapa yang mereka itu pernah ada kasus kayak gini sih. Jadi pas interview dia itu suruh ganti satu fungsi karena mungkin HRD-nya nggak percaya atau gimana. Kalau yang bikin itu temenku kayak gitu. Nah dia tuh benar-benar suruh ganti langsung dari source code-nya langsung di live coding kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga sih. Jadi benar-benar ketahuan kalau dia tuh benar-benar bisa ya lah Mas ya? Dia belajar flow-nya atau mungkin dia ngetes apakah aplikasi ini yang punya dan yang merasa punya portofolio itu paham flow-nya harus ganti di mana. Mungkin kayak gitu sih. Gitu. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Ternyata masih ada pertanyaan lagi, mau dijawab lagi Mas? Nggak apa-apa. Apa ya, sambil diskusi aja kita ya Mas ya? Oke, ini ada pertanyaan, tips agar kita bisa konsisten nih di program mobile. Gimana tuh Mas? Kalau dari aku sih tips buat konsisten di pemrograman mobile itu kita harus ibaratnya kita itu stay di circle tentang pemrograman mobile kayak gitu sih. Nanti bakal banyak hal-hal menarik yang kalian temuin dari orang-orang yang ada di circle-circle kalian itu kayak gitu. Maksudnya kayak gini, aku bakal stay di misal komunitas Mobile Malang. Nah, di komunitas Mobile Malang ini aku bakal aktif di sana. Nah, di komunitas Mobile Malang aku bakal nemu-nemu hal-hal yang buat aku bertanya-tanya kayak gitu. Kemarin tuh contoh kayak kemarin pas aku masih baru belajar banget tentang MVVM. Terus ada di kelas Mobile Malang itu ada yang sharing tentang Viper kayak gitu. Nah, aku mulai belajar tentang Viper itu gimana, kalau di iOS itu Viper kayak gimana, kalau misalnya MVVM itu kayak gimana. Nah, itu mulai aku pelajarin kayak gitu. Nah, makanya itu yang buat aku nggak bosen di bidang pemrograman mobile kayak gitu sih. Itu tips dari aku, kalian harus aktif di environment yang mempelajari tentang pemrograman mobile. Atau kalian mungkin kalau kalian mungkin nggak cuma pengen di pemrograman mobile ya, kalian belajar yang lebih luas. Misal kalian pengen konsisten di pemrograman aja kayak gitu, kalian ya aktif di semua komunitas. Contoh mungkin di Malang ada DevC, ada backend community kayak gitu-gitu sih. Intinya sih pokok paling penting tuh komunitas emang gitu. Gitu. Terima kasih Mas. Jadi tipsnya itu banyak lah ya. Yang penting tetap terus berlatih lah. Biar terus jadi master lah. Lalu nih Mas, ada pertanyaan lagi, kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan proyek Flutter tuh Mas di dalam dunia kerja.
Kalau di Flutter sendiri ada beberapa hal sing menurutku susah ya, daripada kita ngerjain di native itu, kayak contoh akses ke hardware. Contoh kayak kemarin tuh ngakses ke sensor gyroscope atau ke kamera atau kayak gitu-gitu itu agak ribet, agak tricky juga kayak gitu. Nah, terus itu yang pertama. Kedua itu mungkin lebih ke arah ini sih, update library, karena library-nya banyak dan dia harus nyediain 2 platform. Kadang ada library suatu library itu update cuma di Android tok gitu, gara-gara dia cuma update di Android, di iOS-nya kadang juga nggak kebaca kayak gitu. Itu. Terus apalagi yo? Kesulitan-kesulitan. Terus kayak itu aja sih kalau dari aku. Kalau masalah build, sebenarnya di Flutter sendiri tuh nggak ada masalah. Terus ya itu cuma masalah kompatibilitas, karena dia nge-handle 2 platform secara sekaligus. Dia itu nggak seenak ketika kita ngerjainnya dia secara natif kayak gitu sih. Kayak gitu. Mungkin secara performa atau apa kayak gitu. Gitu sih. Untuk solusinya tuh gimana tuh, Mas? Ada pertanyaan tuh, Mas. Sekalian dijawab mungkin. Untuk solusinya, yang misal masalah tentang ini ya, tentang library nih. Tentang library, kita itu harus pandai-pandai milih library, terutama terus kita harus baca dokumentasi yang udah disediain sama si library tersebut. Apalagi kalau kalian downloadnya di PubSpec, itu udah jelas kita harus download di mana, example-nya kayak gimana, apakah dia itu support di iOS, terus kita cek di GitHub-nya itu isunya berapa, kayak gitu sih. Kalau aku biasanya gitu. Nah, terus kalau masalah tadi apa ya? Lupa. Itu yang untuk masalah library. Kalau untuk masalah performa sih untuk saat ini belum ada penyelesaian sih. Mungkin cuma kita perlu milih-milih hal-hal yang emang nggak penting, itu untuk nggak usah kita tambahin ke project itu, kayak gitu sih. Mungkin kayak gitu sih untuk masalah performa dan library-nya itu tadi. Oke, jadi emang ada pastilah masalah-masalah dalam project ya, Mas. Cuman pasti namanya masalah pasti ada solusinya. Jadi rajin-rajin browsing aja lah. Wah, ini ada pertanyaan nih, Mas. Ini biasanya dialami oleh pemula nih, Mas. Yeah. Gimana kalau mau buat project Flutter, tapi laptopnya tuh masih kentang gitu, Mas? Untuk Flutter sendiri, untungnya kalian bisa ngerjainnya pakai Visual Studio Code loh. Dimana itu lebih enteng daripada Android Studio, kayak gitu sih. Itu saran dari aku sih. Kalau misalnya laptop kalian nggak kuat buat jalanin Android Studio, kalian bisa jalaninya itu lewat Visual Studio Code. Lalu untuk ngerannya kalian nggak usah pakai emulator atau simulator, tapi kalian lebih ke arah lebih pakai ini sih, pakai device asli sih, karena itu nggak bakal makan RAM juga gitu sih. Terus biasanya tuh yang makan RAM itu kalian ngerjainnya, kan pasti kita sebagai programmer atau software engineer kan pasti ngerjainnya sambil googling dong, dan itu pun kalian ketika googling kan pakai browser. Nah, browser itu juga makan RAM. Mending kalian ngerjainnya tuh tab-nya sedikit gitu, jangan numpuk tab-nya sampai banyak kayak gitu sih. Itu juga makan RAM sih, kayak gitu. Oke, jadi solusinya ya itu ya, guys. Kalian bisa pakai Visual Code, nggak perlu download emulator di laptop kalian. Kalian bisa pakai device kalian, dihubungin aja langsung ke laptop kalian. Jadi bisa langsung dijalankan. Oke, Mas Syafrizal, itu aja pertanyaan-pertanyaan dari kita. Terima kasih banyak, Mas, atas materi yang menarik. Oke. Thank you.
Mas. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua. Pasti udah penasaran lah ya. Yang mana materi ini akan disampaikan langsung oleh Mas Nanda Muhammad. Sebelumnya saya bacakan dulu ya CV dari Mas Nanda. Sebentar. Oke. Nah, jadi Mas Nanda ini nama lengkapnya adalah Nanda Muhammad A.R. Saya kurang tahu ya A dan NR. Jadi Mas Nanda ini berasal dari saat ini tinggal di Malang. Yang mana Mas Nanda ini sebagai iOS developer. Jadi materi kali ini selanjutnya adalah iOS developer. Nah, ini skill-skill yang dimiliki oleh Mas Nanda, mungkin ini bisa jadi acuan kalian, misalkan kalian mau ngambil iOS, nah ini nih mungkin yang bisa dipelajari nih. Tuh. Lalu work of experience dari Mas Nanda ini yang saat ini adalah sebagai iOS developer di algostudio.net. Lalu Mas Nanda ini pernah juga nih di pergikuliner.com sebagai iOS developer. Dan masih banyak lagi nih work experience dari Mas Nanda. Lalu ada organisasi dan volunteernya. Mas Nanda ini pernah menjadi leader volunteer di HRV Department, yang mana langsung diasosiasi oleh Indonesia Asian Games Organizing Committee. Lalu pernah juga nih, ini kalau yang anak Win pasti tahu nih, Halapo Ilmiah as community leader. Dan masih banyak lagi. Dan ini ada sertifikat dari Mas Nanda, dari Google Code Platform by Coursera. Oke, ini beberapa project dari Mas Nanda. Bisa kita lihat di sini ada Little Happy, Dolan.id, Kalemo, dan Tresno. Oke, cukup itu aja CV-nya. Mungkin buat Mas Nanda bisa langsung mengisi materi hari ini. Monggo Mas Nanda dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Aku share screen ya teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, terima kasih sebelumnya saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing ke teman-teman semuanya sedikit tentang apa yang sudah saya pelajari. Yang dulunya saya juga belajar pertama itu dari mockup. Tahun 2016 itu dulu kita bikin mobile community all platform dan sampai sekarang masih tetap bertahan. Shout out ke teman-teman pengurus, Billy, dan teman-teman lain yang sudah ngadain acara webinar ini. Keren, lanjutin. Nanti teman-teman alumni yang lain juga akan support buat acara-acara yang lain yang mau dikembangin. Nah, buat materi yang akan saya share, ini lebih ke mobile developer in 2021. Worth? Apakah jadi mobile developer di tahun 2021 ke atas ini masih jadi sesuatu yang oke nggak? Gitu. Nah, ini sedikit tentang saya. Nama saya tadi udah disebutin, Nanda Muhammad. Tadi agak bingung ada A.R. itu apa sih Mas gitu. Itu nama marga tapi udah jarang banget dipakai, cuman dipakai di ijazah sama SIM STNK. Jadi kalau ada apa Mas nih Nanda Muhammad gitu aja biar lebih singkat, lebih enak gitu di dalam. Kalau di CV tadi masih di Algo Studio, tapi alhamdulillah saya udah pindah ke karir yang lain, tetap di bidang yang sama yaitu di iOS developer di PCCW Solutions Limited teman-teman. Nah dari itu kan udah kelihatan iOS developer. Itu berawal dari mockup juga. Jadi dulu itu saya initiate sama teman-teman untuk bikin bootcamp setelah hari raya sebelum masuk kampus. Itu dulu banget.
Alhasil kita bikin satu bootcamp buat 2 minggu, isinya 20 orang di kelas yang ada mic-nya semua. Sekarang di lab labnya Pak Sauki dulu. Nah, di situ kita bikin bootcamp buat teman-teman yang tadi bilang laptop kentang, habis itu ada yang masih pemula. Nah, itu kita dulu itu pernah bikin mirip yang dibikin sekarang, tapi sekarang kan Flutter. Dulu kita bikinnya itu di iOS. Jadi kita datangin alumni yang udah senior buat sharing sama kita di komunitas, dan alhamdulillah sampai beberapa sekarang udah ada 2 orang yang jebolan dari mockup jadi iOS developer. Buat keep in touch, teman-teman bisa buka di LinkedIn saya, Nanda Muhammad, buat lihat-lihat sama connect LinkedIn, siapa tahu bisa bantu buat koneksi teman-teman buat cari koneksi kerja atau dan sebagainya. Instagram @nanda_muhammad, silakan di follow atau tag nanti di story. Ini kalau teman-teman ada Clubhouse, biasanya kita sering sharing di sana, ngobrol-ngobrol apa. Follow juga di Clubhouse Nanda Muhammad. Di website ini udah agak jarang diupdate, tapi mau diupdate lagi nandamuhammad.xyz, sama email kalau mau dihubungin. Nah, teman-teman jangan khawatir atau jangan minder buat yang baru belajar atau mau belajar mobile development. Tadi emang benar banget yang ditanyakan, kalau permasalahan pertama ketika mau belajar mobile itu adalah device. Karena device di mobile itu dia butuh spek yang tinggi, apalagi di iOS dan Android. Terlebih di iOS yang dia harus pakai MacBook. Belum belajar udah harus beli MacBook. Wah, itu udah ribet banget kan. Di Android aja udah butuh spek yang tinggi, apalagi di iOS gitu. Nah, untungnya ini ada Flutter. Yang tadi udah dijelasin sama Syafrizal, oke banget tadi itu udah well delivered. Benar, dia bisa pakai di Visual Studio. Itu jadi alternatif banget buat teman-teman yang masih entry level lah komputernya. Kalau boleh jujur, dulu saya mulai belajar itu pakai laptop yang dual core, teman-teman. Tapi bukan laptop, malah notebook yang ukurannya 13 inci. Kecil banget. Itu saya run Android Studio di sana. Bisa dibayangin gimana lamanya. Itu buat buka Android Studio aja itu butuh waktu 30 menit. Nah, tapi nggak tahu kenapa ya, karena saya udah passionate sama Android dulu itu, semakin belajar, akhirnya kebawa masuk ke salah satu seleksi buat ikut bootcamp di Kota Malang waktu itu. Akhirnya difasilitasi laptop sama beberapa fasilitas pembelajaran, terus kita balik ke sini dan ke bawah deh sampai sekarang buat exposure yang dulu itu pernah kita lakukan. Makanya di sini saya tulis dreams don't work unless you do. Meskipun teman-teman itu punya kemampuan yang masih kecil atau yang masih minim, nggak usah menyerah, jangan menyerah dan tetap terus berusaha, karena mimpi itu nggak akan bisa tercapai kecuali kamu itu ngejar gitu. Nah, di sini saya akan sharing ke teman-teman semuanya, apakah jadi mobile developer itu adalah satu mimpi yang masih cukup bagus buat diperjuangkan gitu. Nah, sebelum kita mulai, saya mau adain polling. Jadi kita mulai polling time dulu ya. Nah, aku minta izin ke teman-teman panitia buat para peserta atau teman-teman panitia yang lain mau ikut, silakan buka di di browsernya masing-masing. Nah, di browsernya masing-masing, terus buka menti.com. Buka menti.com dan masukin kode ini. Nah, ini nanti aku pengen tahu background dari teman-teman ini yang mau belajar buat Flutter khususnya itu berapa orang sih gitu. Ini polling buat ada beberapa pertanyaan. Nah, ini ada IT student, udah 1 orang. Teman-teman yang lain? Oke, 2 orang. Jadi background ini nanti akan
saya mau bawa ekspektasi teman-teman atau perspektif teman-teman nanti ke dalam mobile development itu kayak gimana sih? Kalau buat non IT atau buat IT student itu kayak gimana? Apakah masih worth it buat diperjuangin apa enggak gitu? Oke, 8 orang IT student, 1 non IT student. Oke nih, ada yang non IT berarti kan lumayan menarik juga buat non IT student juga Flutter. Ada teman-teman yang lain? Oke, nambah lagi 9, 10 berarti ya. Ya, 11 orang. Kita tunggu bentar. 1 menit lagi ya, ditunggu. Jadi kenapa mobile development ini masih cukup menarik? Nanti akan saya lebih jelasin lebih dalam di slide selanjutnya. Tapi dari awal sini kita udah lihat nih, kalau mobile development ini sebenarnya juga banyak yang tertarik. Dilihat dari banyak orang IT yang tertarik juga sama mobile, sama si mobile development ini. Dan bahkan ada teman-teman yang dari non IT juga tertarik. Berarti dari awal udah kelihatan nih, oh ini kayaknya lumayan worth it juga sih gitu kan buat dijadiin karir tujuan kita. Oke, ada 12 orang IT dan 1 non IT. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini teman-teman saya mau tanya pemikiran kalian kalau tanya tentang mobile development itu kayak gimana? Tulisin 3 ide kalian tentang mobile development. Apakah itu modern atau memperlancar bisnis atau apa, terserah. Silakan tulis 3 ide kalian yang ada di layar tadi kan di di HP itu ada pilihan lanjutkan gitu ya kalau nggak salah ya, bisa ditulis di situ. Nggak bisa masukin ya di ini ya, di di halaman webnya ya. Ada masalahkah buat ini masukin teks di situ di webnya teman-teman semuanya? Biasanya sih kalau ditanyain tentang, nah ini ada yang mau udah ngisi, efisien, easy to use, dan simple. Ada lagi, benar, mobile development itu, mobile itu easy to use, apalagi sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi yang udah pakai mobile, jadinya mempermudah koneksi atau keterikatan antara customer kita dengan bisnis kita. Jadinya mudah banget. Banyak penggunanya, benar banget. Apalagi sekarang tuh masuk new normal ya, gara-gara COVID ini semuanya udah everything is online gitu. Dan aplikasi-aplikasi ini udah banyak kepake. Interesting, good looking, nice. Target market besar. Oh, oke, mantap. Apalagi cool, banyak digunakan, menyeluruh, selalu berkembang, bener banget. Update dari Android dan iOS itu nggak pernah berhenti, terus update, dan sampai developernya sendiri juga pusing. Udah pusing banget ini, update-nya nggak berhenti gitu ya. Many user, mempermudah, efisien, good looking, yap, nice. Ada lagi? Tunggu 1 menit lagi ya. Target market besar, aplikasi bermanfaat, benar. Mengembangkan aplikasi, betul sekali. Interesting, menarik banget teman-teman. Sekarang itu banyak banget lowongan kerja tentang mobile development di hampir semua existing company atau startup company itu dia pasti minta ada mobile developer. Tapi yang jadi permasalahan adalah
kalau harus nge-hire Android developer dan iOS developer, itu cost-nya tinggi banget, teman-teman. Rata-rata buat satu company itu dia butuh 2-3 orang Android dan iOS developer, which is berarti ada 6 orang. Dan rata-rata gaji, kalau kita ambil Malang lah ya, itu sekitar 4-5 juta. Kalau 4-5 juta buat 6 orang, satu bulan mereka mengeluarkan 30 juta buat maintain aplikasi mereka. Itu cost yang tinggi banget. Makanya muncul pandangan ide gimana kalau kita pakai Flutter. Jadi iOS dan Android itu cukup satu orang yang develop. Jadi 30 juta ini bisa dihemat buat satu orang developer yang ngembangin bisnis mereka. Ini ada lagi nih, mudah menjangkau customer. Yep, benar banget. Cool, oke. Yap, teman-teman makasih buat ininya. Sekarang kita balik lagi ke materi ya. Nah, jadi kalau teman-teman kita ngomongin tentang mobile development, sampai saat ini yang eksis atau yang lagi rame itu ada 3. Pertama ada Flutter, yang kedua ada iOS dengan Swift, dan yang ketiga ada Android dengan Java atau Kotlin-nya. Nah, bedanya yang Flutter ini itu dia itu adalah multi platform. Teman-teman kalau nyebut Flutter itu hybrid nanti banyak yang teriak, teman-teman. Beda antara hybrid dan platform, multi platform, karena Flutter ini adalah multi platform karena dia jalannya itu di kernel sistemnya, di Android dan iOS-nya. Nah, dia itu ada adaptor yang buat ngehubungin gimana satu code base itu bisa jalan di 2 OS yang berbeda, di iOS dan di Android OS. Nah, kalau di iOS dengan bahasanya itu Swift itu dan Android dengan Kotlin atau Java itu adalah native programming language. Meskipun ada wacana kalau Kotlin itu juga akan menjadi ke multiplatform, tapi saat ini masih banyak dipakai buat di Android aja, teman-teman. Dan Flutter ini yang udah bisa nge-cover buat ngoding di iOS dan Android dalam satu code base. Satu code base itu alias kalian satu kali ngoding aja. Satu ngoding Hello World di Android udah bisa jalan, di iOS udah bisa jalan gitu. Jadi lebih singkat development time-nya dan development cost juga lebih singkat. Itu sih buat intro buat perbedaan antara Flutter dan Android iOS. Nah, karena tadi saya mau ngomongin tentang apakah mobile developer ini adalah sesuatu yang worth it buat diperjuangin. Ini dia adalah search trend yang ada di Google. Jadi Google itu bikin, kalau teman-teman tahu Google Trend ya, di Indonesia, coba lihat trennya. Dari Mei 2020 sampai akhir bulan ini. Ini yang worldwide ya, yang atas itu yang worldwide, itu ada 12 bulan yang lalu. Android itu paling tinggi, teman-teman. Tapi beberapa kali iOS lumayan rame buat ngejar search yang ada di Google. Jadi Google itu teman-teman kayak how to build image in Java, how to in Swift. Jadi kayak gitu. Nah, beda kalau di Indonesia. Di Indonesia ini cukup lumayan variatif ya, teman-teman. Dari yang Java sama iOS ini lumayan berkaitan. Buktinya ada beberapa grafik saling berpotongan, ada iOS yang juga lumayan tinggi, tapi yang unik adalah ekosistem dari search trend buat Flutter itu masih underrated, teman-teman. Lihat tuh, masih di bawah 25, baik yang di Indonesia atau di worldwide. Ini berarti masih belum banyak orang-orang yang in di programming language Flutter ini. Tentunya kalau masih belum banyak dan kita tahu prospeknya bagus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera belajar biar nanti ketika ada change market di bisnis, kita bisa langsung masuk ke sana. Itu tadi kalau search trend. Gimana kalau GitHub? Teman-teman kalau tadi dari polling kita banyak 12 orang itu dari IT student, berarti rata-rata udah tahu GitHub lah ya. GitHub itu adalah satu platform buat collect semua repository atau coding-codingan yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya.
Nih lihat, tetap yang tertinggi adalah Java dengan persentasenya itu 9,67% di nomor 4, dan dia punya 1.762.000 sekian repositori di GitHub. Banyak banget. Kalau mau belajar Android, mau belajar Java atau Kotlin, there you go, kalian punya semua repositori ini buat diakses, dan ini public. Belum termasuk yang private, otomatis yang private lebih banyak ya. Terus yang kedua, Swift itu di urutan ranking ke-12 dengan presentasenya 2,021%. Itu ada 200.503 repository, teman-teman. Lumayan banyak ya. Dart itu ada 0,86 atau sekitar 39.508 repository. Ini Dart dari tren ini itu kelihatan bahwa Dart itu udah lumayan naik. Buktinya apa? Coba lihat itu persentasenya. Dia naik 0,16%. Berarti dari tahun kemarin Dart itu udah banyak menarik minatnya teman-teman IT developer. Makanya dia mulai naik nih. Ya kan? Dan Java dia udah minus ini. Berarti asumsi yang bisa dilakukan adalah berarti orang-orang yang mengurangi penggunaan Java ini dia bisa jadi lari ke Dart. Nah, apakah kita mau ketinggalan larinya mereka nih? Enggak dong, kita harus cepat buat catch up perkembangan teknologi yang ada di sekitar. Next, support community. Support community adalah salah satu hal yang harus dipertimbangkan ketika kita mau change karir kita. Jadi yang awalnya kita ada di Android developer, terus kita change ke Flutter developer, apakah ada yang membantu kita untuk belajar apa enggak? Apakah ada tempat buat saya bertanya apa enggak? Nanti kalau saya nggak tahu, saya harus gimana gitu. Nah, ternyata teman-teman, salah satu dari support community yang kita punya, yang paling kita tahu ya, itu Stack Overflow. Android dia rank tertinggi dengan 620.000 question yang ada di Stack Overflow. Ini tahun 2020 kemarin. Dan sekarang tentunya berkembang ya. Karena masih belum ada statistiknya, jadi kita nggak tahu, kita ambil asumsinya dari tahun 2020 kemarin. Terus di di iOS di ranking 10 itu ada 324.000 question, dan di Dart ada 22.143 question. Ini berarti banyak orang yang tanya di Stack Overflow, gimana nih ada error seperti ini, teman-teman pernah ngalamin nggak? Dan udah ada jawabannya. Angka ini cukup gede banget buat orang yang baru belajar, apalagi yang Dart, teman-teman. Kita coba lihat yang Dart ini, meskipun dia di rank 159, tapi dari awal tahun 2018 kemarin dia launch, dan mulai booming karena di official, di approve sama Google buat bisa develop di Android, itu lumayan tinggi banget loh perkembangannya, 22.143 question, berarti udah ada 22.000 bugs yang ditemukan sama teman-teman developer. Nah, ini kalau pertanyaan, gimana tentang ekosistem dari developernya sendiri? Oke, ini saya share. Developer dari Android itu ada 24,4 juta developer. Apple developer ada 23 juta developer. Dan Flutter baru 2 juta, teman-teman. Nah, dari data ini kelihatan banget kan? Iyalah, kalau Apple sama Android punya Google ini udah nggak usah dilihat sebagai dibandingin sama Flutter ya. Cuman karena parent dua Android dan Apple ini udah gede, ketika Flutter itu muncul, dia itu kayak punya jembatan yang kuat gitu. Dari 2 juta orang ini aja, nanti dia bisa tanya, karena ekosistemnya itu gede, kita bisa tanya lebih gampang. Kayak misal di Android itu kayak gimana sih, di Apple itu kayak gimana sih, itu lebih gampang. Nah, jadi ketika kita masuk di Flutter Developer, itu kita lebih gampang buat tanya-tanyanya. Mau ke Android, lapangan UI itu udah gede banget.
Nah, next ke learning access, teman-teman. Biasanya kita bingung mau mulainya itu di mana sih, Kak? Mau belajar mobile development ini kita harus belajarnya dari mana dulu? Apa aja yang harus dipelajari? Nah, saya udah collect beberapa data dan ini udah proven dan trusted banget buat referensi ketika mau masuk ke IT industry, especially di mobile development. Yang pertama, ini yang udah kalian pasti tahu, Google. Google ini adalah perpustakaan digital terbesar di dunia yang kalian bisa tanya apa aja di sana dan pasti caranya koneksi database dari aplikasi ke server, pasti ada jawabannya. Semuanya ada di Google. Yang pertama di mindset kita itu kalau ketemu masalah ada, kita harus cari dulu. Cari di mana? Cari di Google dulu. Selama Google masih ada, ya. Jadi mindset kita itu kalau ada masalah jangan kita bingung atau stres terus stuck terus nggak bisa ngapa-ngapain, jangan. Tapi kita harus tahu kalau Google itu punya solusi dari yang kita butuhin gitu. Terus ada juga YouTube, teman-teman. Kalau teman-teman tahu YouTube-nya siapa ya? iOS, aku biasanya juga belajar dari YouTube. Itu banyak banget YouTuber yang sharing tentang how to create app. Apakah itu Android ataukah itu iOS ataukah itu Flutter. Ada semuanya lengkap dan free banget buat diakses. YouTube ya teman-teman. Kalian bisa beli kuotanya Bayu yang 100 GB satu hari. Udah kamu download semuanya videonya, kelar. Kalian udah jadi master di sana. Udah belajar semua dari YouTube dan ketiga, dokumentasi docs. Dokumentasi dari iOS, dari Android, dan dari Flutter ini udah lengkap banget. Ditambah dengan support community yang tadi, itu udah lengkap banget lah. Kalian mau cari apa aja di online itu udah bisa semuanya. Yang keempat, kalau yang tadi kan kita harus cari dulu, harus baca gitu ya. Harus baca, harus cari, dan baru kerjain. Gimana kalau kita malas baca? Nah, teman-teman bisa join online course, ngeluarin sedikit budget di Udemy, di Coding, Coursera, atau Udacity. Ini menurut saya lumayan affordable. Udemy kalian bisa Zero to Hero itu lifetime dan aja bedanya di decoding file. Kalian akan di track sama tim eksklusif dari decodingnya. Di Coursera juga sama, di Udacity juga sama. Tapi terlepas itu semua, online course ini akan lebih memudahkan kalian ketika kalian mau belajar. Ya kalau yang malas baca ya, tinggal lihat di online course dan kalian udah tahu semuanya gitu. Nah, Stack Overflow ini penting banget. Ini harus juga jadi pemikiran awal kita. Kalau ada masalah, antara kita cari ke Google, cari ke YouTube, cari ke dokumentasi, cari ke online course. Selanjutnya adalah cari di Stack Overflow. Karena apa? Percayalah, semua yang kalian pikirkan itu sudah pernah dipikirin sama orang lain, gitu. Teman-teman kalau di sini range umur antara 19 sampai 22 tahun gitu ya. Itu yang ada di pikiran kita itu pasti udah pernah dipikirin sama orang-orang lain yang lebih dulu belajar. Dan udah pernah ada yang nemu kesalahan itu. Dan pasti ada di Stack Overflow. Jadi kita tinggal cari aja di sana. Gampang kan? Jadinya semua masalah ada jawabannya. Git. Tadi saya udah share tentang GitHub kita. Berapa repository yang ada di iOS, Android, dan Flutter. Gede banget. Dan itu adalah source code, teman-teman. Itu bisa kalian download dan kalian bisa run itu semua.
kalian punya bank coding segede itu dan bisa langsung dipakai. Tinggal ambil comot bagian search bar misal, atau mau comot bagian button misal gitu, itu bisa gitu. Nah, kalau tadi ada online course yang di online, kalian juga bisa ikut bootcamp. Bootcamp ini banyak banget, termasuk pelatihan yang akan kita lakukan setelah ini nanti sama teman-teman mockup. Bootcamp ini mirip workshop, tapi dia itu jenjangnya lebih lama. Misal 3 bulan, 6 bulan. Nah, di bootcamp ini kita langsung diajarin how to coding yang benar, best practice, everything tentang mobile development, teman-teman. Tentunya dengan budget yang, kalau di online course tadi kita udah bisa dapat, kalau bootcamp ini enggak, biasanya dia berkisar 13 ke atasan juta. Mahal kan? Iya mahal, tapi setelah itu nanti kalian udah dapat garansi, kalian udah pasti kerja gitu. Dari bootcamp itu kalian akan disalurin ke perusahaan-perusahaan mitranya mereka. Sebenarnya ini cara cepat buat dapat kerjaan, cuman agak kurang direkomendasiin karena satu, budgetnya gede, dua, kalian jadi kehilangan hasrat buat belajar sendiri. Apalagi kalau jadi developer kan kita harus sering baca ya, baca, ikro gitu ya, ikro lah semua dokumentasi itu, ikro semuanya yang ada di Google, semua ada YouTube, kalian harus baca itu semua. Nah itu kalau kalian ikut bootcamp itu biasanya agak berkurang. Tapi tetap ini salah satu learning access yang bisa kalian ambil. Karena ini akan lebih memudahkan kalian buat belajar gitu. At the end, dreams don't work unless you do. Semuanya itu berasal dari niat, teman-teman. Ini learning access itu udah bukan jadi sebuah masalah. Bukan jadi sebuah alasan kalau, oh saya ini Kak nggak punya uang buat belajar gitu. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Itu udah bukan alasan lagi, bukan excuse lagi teman-teman. Karena di Google itu udah ada jawabannya semua. Sekali kalian udah punya niat, oh saya mau belajar ini, gue mau ngerti itu lebih dalam lagi. Kalian akan cari di Google gimana sih, di YouTube gimana sih, di Udemy ada nggak sih gitu. Nah itu akan lebih membuktikan kalau kalian itu benar-benar berjuang buat mencapai mimpi kalian. Dreams don't work unless you do, teman-teman. Next, nah kalau tadi kita ngomongin technical ya, tentang dokumentasi, support community. Sekarang gimana sih tentang kondisi pasar kita? Ini saya tunjukin company usage dari mobile developer. Sampai saat ini kita mulai di Apple App Store dan Google Play Store itu udah ada, di Google Play udah ada 3.148.832 apps. Dan ini termasuk aplikasi yang terus di-maintain dari perusahaan-perusahaan yang kita udah tahu. Misal Telkomsel, IndiHome, apalagi Bukalapak, Tokopedia, apalagi WhatsApp, Spotify, lain sebagainya. App Store juga sama. Dia udah ada 2.098.224 apps, teman-teman. Itu banyak banget dan itu akan tetap terus dikembangin. Siapa yang ngembangin? Ya teman-teman ini yang mau belajar mobile developer. Karena tentunya tidak semua developer itu pengen tetap terus jadi developer. Nggak pengen tetap terus jadi developer. Biasanya gitu. Jadi akan ada pergantian. Oh, developer baru masuk, developer lama keluar. Akan tetap ada terus kayak gitu. Jadinya ekosistem ini nggak akan surut begitu aja. Nah, saya mau share lagi. Saya mau buktiin kalau sorry, bentar. Nah, buktiin kalau sebenarnya ini memang ada. Kita buka di LinkedIn ya. Wait, yes. Aku mau share teman-teman ke LinkedIn. Kita lihat. Mobile developer di Indonesia. Lihat nih, berapa? 609 lowongan pekerjaan, teman-teman. Dan ini belum ada yang apply. Dan masih open. Ini bisa teman-teman apply kalau habis belajar ya. iOS developer, mobile developer. Ini banyak banget di
609 itu kalau kalian bikin lamaran pekerjaan yang pakai amplop itu paling udah satu rumah ya full itu buat kirim sana kirim sana kirim sana. Tapi untungnya karena kita di dunia IT, kita tinggal nih pencet apply. Terus kalau pindah lagi pencet apply lagi, tinggal lagi pencet apply lagi. Buat potensi karir itu udah nggak usah diraguin lagi deh. Dengan lapangan pekerjaan cukup gede dan kemudahan kita buat apply pekerjaan, saya bisa garansi teman-teman akan lebih gampang buat cari kerja ketika udah mau masuk ke mobile developer. Ini kalau di LinkedIn, kita mau geser ke Jobstreet. Nah, Jobstreet coba lihat Android developer berapa? Kalau nggak salah tadi ada 300-an gitu. Ada 300 lowongan pekerjaan yang bisa diakses di Jobstreet. Nah, ini ada 379 lowongan, teman-teman. Ini banyak banget loh ya. Kalian apply di salah satu ini, 609, 379. Udah habis workshop selesai, teman-teman mock up udah selesai materinya, coba kalian daftar di antara lowongan-lowongan ini. Bikin CV-nya yang bagus, terus bikin portofolio yang oke, daftar. Saya yakin satu aja pasti nyantol. Nggak mungkin ini nggak nyantol. Ini pasti nyantol gitu, teman-teman. Tinggal apakah teman-teman mau buat apply ke sana gitu. Itu dia, kalau dari company itu masih lumayan gede banget. Terus gimana dengan salary range-nya, Mas? Saya berjuang mati-matian tapi gajinya berapa gitu ya. Itu yang akan jadi pertimbangan juga. Saya mau pindah karir tapi gajinya di bawah karir yang sekarang. Buat apa dong gitu kan? Kita coba lihat. Ini iOS developer. Di Indonesia 84.771.704 juta. Iya benar ya. 84 juta per tahun. Berarti 84 juta dibagi 12 sekitar 6 sampai 7 jutaan. 6 sampai 7 jutaan itu di entry level, teman-teman. Di entry levelnya 6 sampai 7 juta. Kalau misalnya kalian udah masuk ke Medior, itu udah, coba lihat dari grafik ini ya. Dari grafik ini tuh udah kelihatan, teman-teman. Sorry. Udah. Kalian udah bisa lihat di sini grafiknya. Ini entry level itu 4 jutaan. Medior kalian udah bisa dapat di 85. Ini tapi kegedean ya kayaknya. 85 juta. Terus di senior itu ada 396. Ini kayaknya udah jago banget ya. Nggak tahu, masih belum ketemu sih orang dengan gaji segini. Tapi ini ada datanya dan ini real. Rata-rata itu dapat gaji 84.700.000-an per tahun di Indonesia. Kalau di iOS, Oke, nah di Android itu ada dapat 138 juta per tahun, teman-teman. Berarti satu bulannya itu sekitar 10 sampai 11 juta. Lebih gede? Iya, lebih gede. Lebih gede gajinya dari iOS karena emang buat Android developer itu dia maintain buat biasanya bisnis itu dia prioritize dulu ke Android sebelum dia jalan ke iOS. Karena satu development cost-nya lebih rendah, tapi impact-nya lebih gede. Nah, makanya Android developer ini biasanya gajinya juga lebih gede. Terus ini Flutter. Nah, ini global ya teman buat yang Flutter. Yang Flutter itu per tahun dia dapat $45.266 per tahun. Ini worldwide ya teman, worldwide. Itu kalau di yang lainnya ini Indonesia, karena tadi nggak ketemu buat data Flutter yang di Indonesia, jadi saya ambilnya yang di worldwide. Itu $45.266 itu kurang lebih sekitar 500-an juta. Kurang lebih sekitar 500-an juta per tahun, teman-teman. Ini karena satu, dia itu fleksibel, dua, itu mengurangi development cost dari perusahaan, teman-teman. Kalau tadi
ilustrasi yang saya kasih ya, satu perusahaan butuh 6 orang developer dengan gaji rata-rata 30 juta, mending saya kasihin ke 1 orang Flutter developer, gajinya 12 juta. Udah nggak ada masalah, udah selesai yang Android iOS kan. Makanya gaji Flutter itu biasanya lebih gede. Tapi di Indonesia kita masih mau mulai naik, mulai menanjak teman-teman. Jadinya ini salah satu opsi yang bagus kalau teman-teman mau masuk ke dunia mobile, ke Flutter. Ini source-nya bisa dilihat kalau teman-teman masih, masa sih bener sih, enggak sih gitu. Bisa dicek. Oke, ini masih belum hilang ya. Udah nggak apa-apa deh. Jadi, apakah mobile developer di tahun 2021 ini masih worth it? Masih layak untuk diperjuangin? Kalian bisa pertimbangin sendiri. Tadi udah banyak banget tren, udah banyak banget grafik, udah banyak banget data, dan saya yakin teman-teman udah bisa pertimbangin apakah itu masih worth it atau enggak, antara Flutter, atau di iOS, atau di Android. Tinggal pilih ini salah satunya. Mau yang mana, atau mau ke Android dulu terus migrasi ke Flutter, atau kayak gimana, terserah kalau. Sini saya share aja gambarannya dunia di tren bisnis itu kayak gini, dan kalian bisa memutuskan mau masuk gitu. So, thank you teman-teman semuanya. Maaf kalau misalnya ada salah kata atau kekurangan yang saya sampaikan. Semoga teman bisa ngambil manfaat dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke teman-teman panitia. Baik, terima kasih Mas Nanda atas materinya. Cukup menarik, sangat menarik malah. Mungkin saya simpulin dikit. Jadi tadi yang saya dapat, device emang jadi masalah kan buat kita sebagai pemula. Namun emang sudah banyak kok yang jalannya agar kita tuh nggak perlu lagi bingung-bingung, apalagi kita sampai nyerah cuma gara-gara suatu device doang. Jadi kita bisa terus berjuang untuk ngejar mimpi kita. Kita nggak perlu ngupdate terus, kita perlu ngupdate terus putar dunia IT ini. Apalagi kita nih yang mau jadi sebagai developer. Jadi kita tuh biar nggak ketinggalan perkembangan-perkembangan di dunia ini. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi Q&A-nya. Oh ya, jangan lupa ya guys, untuk isi absen yang udah disediain oleh panitia, bisa dicek di chat. Untuk yang mau bertanya, mungkin bisa ngisi link-nya juga. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama ya, Mas. Jadi katanya, kalau pakai Flutter nih mau buat app Android dan iOS, nggak perlu buat dari awal 2 kali ya codingnya, Mas. Misal tinggal penyesuaian beberapa kodenya aja. Gimana tuh, Mas? Ya, benar banget. Nggak perlu bikin 2 kali codingannya. Tinggal 1 kali bikin. Mau bikin apps chat, 1 kali coding di Flutter, udah bisa running di Android dan iOS. Cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatiin. Ya, satu, kita tahu publisher dari 2 aplikasi ini beda ya, dan mereka punya privacy yang beda-beda. Android punya Google, iOS punya Apple. Nah, mereka punya privacy yang beda-beda. Nah, Flutter ini masih belum nge-cover buat privasi ini. Ya, akses kamera, terus kayak akses lokasi, semua data-data nantinya nggak semuanya 2 kali coding, cuman akses-akses kecil-kecil yang pakai itu. Oke.
Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Pengguna Android sendiri lebih banyak dibanding pengguna iOS. Tapi kenapa pada grafik Swift tadi dibanding Java, apa keunggulan Swift dibanding Java, Mas? Kira-kira. So, memang pengguna iOS lebih sedikit daripada Android. Lebih banyak lagi. Coba cek deh nanti. Mostly aplikasi yang banyak yang berbayar malahan. Bisnis untuk di Apple user itu lebih jalan. Makanya kenapa banyak nggak gratis, jadi bayar. Jadi developer itu dapat duit pertama dari download aplikasinya itu udah bayar. Makanya banyak yang mau masuk. Terus buat apa namanya masuknya aja itu udah biasanya kalau orang-orang sebelum mulai device itu kita harus punya device Apple aja kita itu minimal 23 juta teman-teman. iPhone minimal 18 juta dan akun Apple developer itu 1,8. Sebelum mulai kita udah harus punya modal 40-an sekian juta. Nah, makanya beberapa developer iOS kalau yang udah mulai masuk ke sana, mereka pasti akan serius dan banyak belajar di situ. Buat gimana caranya yang udah saya keluar ini bisa balik lagi ke saya. Makanya dari situ pertama dari prosesnya di Apple itu lebih gampang besar daripada di iOS. Biasanya iOS itu lebih banyak. Jadi bikin aplikasi itu nggak cuman aja, tapi deliver aplikasi yang benar-benar bagus. Sorry, ini suaraku putus-putus nggak sih? Kayaknya putus-putus ya? Iya, Mas. Kayaknya agak putus-putus gitu, Mas. Kukira justru jaringanku. Oh. Iya, kayaknya ini jaringanku deh. Jadi aku ulangin ya teman-teman, karena di iOS itu satu download aplikasi itu udah harus bayar. Jadi proses bisnis dari iOS dan Android itu lebih cepat di iOS-nya. Jadi alias kita lebih cepat dapat duit lah. Kalau di Android kan biasanya pakai iklan gitu ya. Nah, tapi kalau di iOS kita nggak usah pakai iklan udah dapat duit dari download itu, gitu. Itu sih makanya kenapa pencariannya di iOS itu lebih tinggi daripada di Android. Jadi emang udah ada keunggulan sendiri-sendiri lah ya, Mas ya? Iya, betul. Udah ada keunggulannya sendiri-sendiri antara di Android dan iOS. Betul. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa banyak yang berkarir di IT nih, Mas, sering pindah kerja? Misal di tahun ini, dia di perusahaan A, terus belum ada beberapa tahun, dia pindah ke perusahaan B, dan seterusnya tuh, Mas. Itu kenapa itu, Mas? Mungkin Mas pernah ngerasain langsung? Yap. Contoh saya aja ya teman-teman. Jadi contohnya saya aja, bukan orang lain. Kalau teman-teman cek di LinkedIn atau di CV saya dalam waktu 2 tahun ini udah pindah 3 company. Satu di Jakarta Selatan, satunya di Malang, terus sama di kantor yang sekarang. Kenapa Mas kok pindah-pindah gitu? Pertama, biasanya itu orang-orang IT itu orang yang susah diatur. Kalau saya itu orangnya suka diam di tempat yang gitu-gitu aja. Biasanya kayak apa yang baru. Nah itu gejolak ini muncul nih. Kayak yang kemarin developer udah aplikasi udah kayak gini-gini, udah stable semuanya, udah nggak ada yang harus dikembangin. Apalagi di umur yang kita masih segini ya, pasti kita butuh tantangan, challenge yang lebih. Kalau company itu tidak bisa memberikan memfasilitasi kita buat berkembang, berarti ya kita harus cari tempat buat berkembang lagi. Makanya biasanya 3 tahun itu kalau di IT waktu yang cukup lama ya, waktu yang cepet, yang lama banget buat karir. Biasanya 1 tahun, oh ini udah bisa ini.
di kantor yang sekarang, apakah itu bisa memfasilitasi kita buat belajar hal itu lebih dalam apa enggak? Kalau nggak bisa, biasanya dia akan cari lagi tempat buat belajar. Nah, tempat buat belajar terus cari lagi, terus cari lagi. Emang kayak gitu, cycle buat di IT itu lumayan tinggi. Jadi pastiin teman-teman, tapi tergantung lagi ya, tergantung teman-teman kalau udah nemu tempat yang udah cocok banget, udah berhenti gitu, di situ aja, nggak usah kemana-mana. Karena lagi-lagi kita itu profesi developer itu adalah ya bikin aplikasi gitu ya, dan kita harus juga memperhatiin jenjang karir. Kalau kita pindah-pindah terus, kapan jenjang karirnya mau naik meskipun bayarannya gede. Nah, itu juga harus diperhatiin. Kalau udah dapat satu perusahaan yang oke, yang cocok, yang stable, udah di situ aja, kembangin karir kalian di sana, kembangin bisnisnya, biar nggak usah pindah-pindah lagi, teman-teman. Itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya insight lain, nggak apa-apa, ditambahin pengalaman-pengalaman yang lain. Itu dari saya sih. Ya, jadi ada banyak faktor lah yang mempengaruhi hal kayak gitu. Nah, biasanya itu yang dibilang Mas Nada tadi. Kalau kita tuh perlu banyak pengembangan tuh di luar. Cuman kita nggak harus pindah-pindah kok. Senyamannya kita aja. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ini ada lagi nih. Terus ya, Riz ya. Mas, apa benar aplikasi atau tools untuk pemrogramming di iOS itu berbayar untuk pengembangan mobile? Tools, oke, aku jawab ya. Correct me if I'm wrong. Kalau tools buat programmingnya itu buat yang inti Xcode namanya. Kalau di Android kan ada Android Studio, ada juga Visual Studio Code gitu ya teman-teman. Kalau di iOS itu ada Xcode, itu gratis dan free to use. Cuman yang jadi berbayar itu satu ketika teman-teman mau publish apps-nya. Kalau di Android itu kan bayar 300.000 ya kalau nggak salah ya. Kalau di iOS kalian harus bayar 1,5 juta dan itu cuma buat 1 tahun. Kalau di Android kan kalian bayar 300.000 lifetime. Kalau di iOS kayak gitu 1,5 juta dan itu 1 tahun. Jadi harus diperpanjang lagi kalau mau publish apps-nya. Tapi kalau buat belajar kalian free to use. Tapi cuma bisa 7 project saja dalam dalam Xcode itu. Jadi Xcode itu akan ngebatasin 7 project yang bisa kalian pakai. Kalau udah lebih dari 7, kalian harus hapus project-project yang lama. Jadi kalau dikatakan kebanyakan berbayar, iya, tapi buat aplikasi inti buat development itu gratis. Oke, kasih Mas jawabannya itu. Jadi gitu ya. Banyak kok yang gratis, jadi tinggal kitanya aja sesuai kebutuhan kita aja maunya kayak gimana. Sip. Lalu pertanyaan selanjutnya. Ini. Cara tahu sebuah perusahaan bisa memberi fasilitas lebih dan mendukung untuk belajar lebih itu gimana, Mas? Monggo, Mas. Nanti kalau udah masuk ke kantor pasti kerasa deh. Pasti kerasa kok. Ih, ini kantor nggak bisa ngefasilitasin, atau wah saya bisa berkreasi lebih. Nanti akan kerasa kok. Apa ya? Ya udah nanti rasain aja ketika udah masuk di dalam ekosistem kantor itu nanti akan kerasa banget. Masuk aja dulu. Nah, kalau nggak cocok ya udah keluar. Kalau cocok ya udah tetap di situ. Itu aja. Nggak usah bingung. Aduh gimana ya, nggak usah. Nah, jadi gitu. Jadi fasilitasnya itu bisa kita rasain secara langsung nanti kalau kita udah kerja. Jadi kata Masnya, ayo kerja dulu. Nggak gitu juga sih maksudnya. Coba nanti kamu masuk ke suatu perusahaan, jadi bisa tahu tuh gimana. Biasanya sih yang aku dapat dari pengalaman temanku, kalau mau fasilitas itu salah satunya kan laptop. Itu bisa kita minta tuh pas interview biasanya. Jadi kita bisa minta fasilitas kayak laptop gitu biasanya.
Iya, ada juga kok yang ini yang kasih fasilitas laptop. Kalau kantorku yang lama teman-teman promosi dikit, Algo Studio dia itu fasilitasi iPhone sama MacBook kalau mau join ke sana. Itu lumayan juga sih buat belajar gitu. Gue yang mau join Dan dia bareng Mas Nanda. ya dan Algo Studio buka ini loh, buka lowongan kerjaan Flutter developer sekarang lagi 2 orang. Habis workshop selesai langsung apply ke sana deh. Mantap. Ayo. Mantap. Oke. Gitu jawabannya. Selanjutnya, dalam mempelajari mobil app developer, menurut Mas nih lebih baik kita fokus untuk Flutter saja atau mempelajari Flutter sekaligus native? Mending fokus dulu deh. Kalau udah deep di satu bahasa dan kalian udah mahir di sana, boleh tuh pindah buat gimana sih? Misalnya ya di Flutter kalian mau bikin list view gitu. Ini list view udah bisa connect kemana-mana, udah bisa dikasih aksi juga. Kalian penasaran gimana ya kalau di Android bikin list view bedanya apa gitu. Terus di iOS gimana bikin list view. Nah biar tahu kalau di Flutter ini itu lebih gampang ternyata bikin list daripada di Android sama di iOS. Tapi pertama kalian harus mahir dulu. At least ngerti lah di yang mau dibikin itu apa di Flutter. Jadi jangan pencar-pencar nanti pusing kalian. Jadi kita fokusin ke satu dulu ya Mas ya, baru kita mempelajari hal lain. Biar nggak ketabrak-tabrakan gitu ilmunya. Ya, betul. Oke, selanjutnya. Apakah pernah membuat APPID sendiri dan sampai sekarang berjalan? Gimana, Mas? Kan app sendiri berarti dibikin sendiri dan sekarang masih jalan. Kalau teman-teman ini kayaknya apps-nya udah nggak jalan sih. Tapi dulu itu pernah agak booming. Kalau teman-teman tahu, yang apalagi di TU-in, aplikasi Al-Quran Hafalan. Jadi saya, Silva, sama Rizky, teman-teman itu kita bikin aplikasi Al-Quran Hafalan. Itu sampai tembus 16 juta download. Itu kita bikin sendiri. Nah, tapi nggak tahu sekarang kayaknya udah nggak jalan lagi karena nggak diupdate apa kayak gimana. Banyak yang lapor crash sih sebenarnya tapi nggak diupdate lagi gitu. Tapi kalau bikin app sendiri banyak yang sampai sekarang jalan, biasanya aplikasi klien sih teman-teman, bukan aplikasi sendiri yang masih jalan. Ya, jadi untuk jawabannya itu pernah membuat sendiri. Sekarang cuma nggak tahu jalan apa enggak. Cuman biasanya karena Mas Nanda udah kerja, jadi buatnya tuh langsung. Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah tidak menjadi masalah untuk kita dalam menggunakan Flutter? Mengingat jawaban Flutter di Live Stack Overflow masih sedikit. Gimana tuh, Mas? Apakah jadi masalah? Sebenarnya enggak, teman-teman. Kalau tadi emang kalau dibandingin sedikit, emang masih sedikit daripada Android dan iOS, emang masih sedikit. Tapi kalau kita lihat, apakah question itu sedikit? 68.000 itu bukan sedikit lagi sih menurut saya, udah banyak banget itu 68.000. Kalau dibukuin itu udah 68.000 halaman loh. Itu bisa ngebayangin nggak buku tebelnya 68.000 halaman itu kayak gimana? Itu banyak banget dan pasti sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, apalagi masih baru belajar ya teman-teman. Kalau masih baru belajar tuh biasanya masalah-masalah sederhana udah banyak yang ngalamin sih. Cuman nanti kalau udah lebih mahir, lebih jago dan ketemu masalah-masalah yang lain, mungkin kalian bisa lapor ke tim supportnya Flutter sendiri. Malah kalau over expectation kalian direkrut sama ini tim Flutternya sendiri, siapa tahu kan. Apalagi Flutter itu open source ya kalau nggak salah ya, Dart itu. Dia bisa dikembangin loh. Gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ada lagi nggak?
Oh, ada. Ini masuk. Berhubungan dengan GitHub. Kita tahu Flutter di GitHub itu punya isunya 5K lebih. Apakah aman bisa sampai production ya, Mas? Apakah aman sampai production? Buktinya sekarang itu banyak apps yang pakai Flutter. Teman-teman kalau lihat di webnya Flutter, Amazon dia punya beberapa apps yang dia di running pakai Flutter. Terus kalau teman-teman tahu juga apa ya, JNE apa JNT gitu ya, yang dia pakai Flutter juga buat development-nya. Tadi Syafrizal juga nge-mention Maju Indonesia buat produksinya mereka juga pakai Flutter. Berarti sampai sekarang masih bisa dipakai di production. Buktinya banyak dan masih survive gitu. Meskipun masih banyak isu ya. Masih aman kok, masih aman di production. Oke, terjawab ya. Masih aman sampai production mungkin walaupun banyak isu-isunya. Ya, betul. Oke. Itu sudah habis ya pertanyaan. Oke. Terima kasih kepada Mas Nanda yang telah memberikan materinya. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Baik. Berarti kita masuk ke agenda terakhir ya, yaitu penutupan. Jadi, dua materi tadi kita bisa dapat banyak pengalaman dan ilmu yang cukup menarik tentunya. Mulai dari kita yang nggak harus dari anak IT pas kuliahnya, jadi apa saja yang perlu kita pelajarin buat jadi developer ini, mobile, sampai jangan takut buat mulai. Apalagi kita tuh udah nyerah di awal, walaupun banyaknya halangan agar kita menjadi mobile developer ini. Terus semangat ya. Oke, baik saya tutup acara kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ketua Komunitas Mocap, Mas Billy, Ketua Panitia Webinar, Mas Zaim, para panitia webinar semuanya, lalu untuk pemateri dari Mas Syafrizal dan Mas Nanda, dan semua peserta yang telah hadir di sini. Semoga kedepannya, dengan adanya webinar ini, kita semua nih ya, semakin bertambah ilmunya, dan kedepannya bisa menjadi orang yang terus berguna bagi semua orang. Karena saya pernah baca quotes nih, yang isinya mengatakan bahwa kuasailah ilmu pengetahuan untuk membantu orang lain, bukannya menguasai orang lain, karena sebaik-baiknya ilmu itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Oke, sekian acara webinar pada pagi sampai siang hari ini. Mohon maaf apabila selama berjalannya acara, saya selaku MC melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto Mungkin bersama dulu untuk dong. ya. Silakan on cam. Ya, Bang Zaid. Monggo on cam semuanya mau difoto buat foto acara. Monggo bisa dipimpin sama TikTok-nya. Oke, udah on cam semuanya. Oke. Sebentar, satu lagi. Oke, terima kasih. Yang belum absen, silakan absen dulu. Untuk waktu itu gimana di absen itu maksudnya? Di siapa? Gimana? Waktu yang di absen, waktu. Itu waktu sekarang. Oh iya. Kak, saya isi jam 9 nggak apa-apa kan, Kak? Nggak apa-apa. Teman-teman makasih ya. Mau pamit live dulu. Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Mas, terima kasih banyak, Mas.
Terima kasih Mas Rizky. Ya. Oke, terima kasih ya Oke. teman-teman. Iya Mas Terima kasih, Safrizal, Mas. terima kasih banyak Mas atas materinya. Ya. Aku izin live dulu ya. Oke, Monggo siap, Mas. Monggo. Monggo Mas. Emang Rizky top emang kata-katanya. Wah. Mantap emang, Mas Rizky. Ini udah live semua seharusnya. Apa? Mas? Boleh live kah? Atenang di. Ini recordnya bisa di stop gak apa-apa, Mbak? Stop aja cepet.